dan bermanfaat yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol bareng sambil nunggu waktu berbuka puasa. Sebelumnya, perkenalkan aku Afedis yang akan memimpin obrolan kita hari ini bersama teman-teman yang siap untuk sharing juga hari ini sama kita. Ada yang bisa tebak nggak hari ini kita mau bahas tentang apa? Pastinya ini seru dan menarik dan penting banget untuk kita khususnya sebagai umat muslim. Kita spill bareng-bareng aja kali ya. 1, 2, 3. Akidah. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, kita kenal maka tak sayang. Tadi kan aku udah kenalan nih, tapi kakak-kakak teman-teman yang di sini belum kenalan. Kita kenalan dari yang tengah dulu, coba Mas, siapa namanya? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Raffi dan di sini aku udah siap banget nih buat membahas akidah dengan cara yang asik. Nah, aku juga di sini nama aku Novi, aku juga nggak sabar banget nih buat ngobrol-ngobrol bareng teman-teman. Nah, kalau aku Navila, nanti di sini kita bakalan bahas sesuatu yang deep tapi tetap santai. Aku Nita, aku setuju banget sama Mbak Novi, Mas Raffi dan juga Mbak Navila ya. Kita hari ini pastinya akan bahas hal menarik yang akan menambah insight kita semua ya teman-teman. Dan yang terakhir, aku Isa, kita juga udah siap banget buat menemani teman-teman sambil berbuka puasa. Jadi langsung kita mulai aja podcast pada hari ini. Nah, tadi kan udah di-spill nih, kita hari ini mau bahas tentang akidah. Jadi akidah itu bukan cuma sekedar teori dan hafalan, tapi dasar dari keimanan kita. Kalau akidah kita kuat, insya Allah hidup kita akan lebih terarah dan lebih tenang. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang masa hidupnya masih gelisah, nggak tahu arahnya kemana, mungkin akidahnya perlu diperbaiki. Yuk kita bahas sama-sama. Kita kan sering banget nih denger akidah, tapi kayaknya teman-teman sebenarnya masih ada kan yang bingung sebenarnya akidah tuh gimana sih? Kayak apa sih? Nah, menurut Mas Raffi nih, akidah tuh seperti apa sih Mas? Oke Mbak Fedis dan teman-teman semuanya, akidah itu berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan atau keyakinan yang kuat. Jadi dalam Islam itu, akidah itu adalah keyakinan dasar yang harus kita pegang teguh sebagai seorang muslim, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Tapi nih, kalau ngomongin soal akidah, kita bukan ngomong soal teori nggak sih? Pasti ada implementasinya ya kan? Kalau kita ngomongin soal akidah tuh kayak bikin sesuatu yang kita tuh yakin sama tujuan hidup gitu. Kita tahu arah hidup kita gitu. Jadi bukan cuma teori nih guys. Nah, dari apa yang udah diomongin sama Mas Raffi sama Novi tadi tuh bisa kita simpulin nih guys, kalau akidah itu kayak core belief-nya orang muslim. Nah, jadi gimana ya? Orang yang punya akidah yang kuat itu otomatis ibadahnya juga akan kuat, dan sebaliknya orang yang akidahnya lemah otomatis ibadahnya juga bakal lemah. Betul banget. Oke, jadi kalau kalian mau ibadahnya sempurna, kalian kuatin dulu akidahnya. Masya Allah. Nah, tadi udah dijelasin kan apa itu akidah. Yang kalau misalnya aku bisa highlight biar lebih bisa gampang diingat, intinya keyakinan ya. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, kepada Nabi dan Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, qada dan qadar, pokoknya 6 rukun iman guys. Nah, karena tadi udah dibahas akidah itu apa, kita masuk lebih dalam lagi nih tentang ruang lingkup akidah, karena akidah itu kan kayaknya masih general banget. Coba dong siapa yang bisa jelasin ruang lingkup akidah itu mencakup apa aja sih? Ini kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai ruang lingkup akidah itu pasti luas banget ya. Tapi kita balik lagi ke intinya aja. Kita menyimpulkan seperti tadi kata Mbak Fedis ya. Intinya adalah mengenai 6 rukun iman itu. Ruang lingkupnya dari 6 rukun iman itu. Coba Mas Raffi mungkin bisa disebutin 6 rukun imannya apa aja? Kita tes nih kita ya. Mau nggak nih 6 rukun iman? Bukan juga nggak dibuka teman. Rukun iman.
kebetulan di TPK saya udah kayak gitu ya. Oh, iya. Iya, terus kan. Aduh, boleh belajar dulu nggak ini? Takut lupa nanti dipotong, pas TikTok viral. Iya. Kita tes ya, coba. Oke. 6 rukun iman. 1. Iman kepada Allah, Betul. 2. iman kepada malaikat-malaikat Allah, Betul. 3. iman kepada kitab-kitab Allah. Masya Allah. Aduh, Yang 4. keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Masya Allah. Yang 5. iman kepada hari kiamat. Oh. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Terbukti waktu TPK nggak pernah bolos ya? Iya benar. Iya. Bentar ya bentar. Tapi kan ketika kita ngomongin keyakinan ya, gimana nih kalau misal kita percaya Tuhan itu ada dan kita pun percaya Allah itu ada, tapi kita nggak percaya sama hari ini. Waduh, Banyak kok nggak percaya. Misal nih. Aku nggak percaya kalau nanti dunia kita bakal kiamat. Toh siapa yang tahu kan nggak ada yang tahu. Gimana menurut kalian? Menarik ya, ini pembahasan. Berat ya. Sebenarnya deep tapi santai. Ini kalau dia masuk Dia belum tersampaikan. Iya. Coba Coba punya sabar diri saya. Coba gimana Oke, tuh? jadi kalau kata Mbak Isi itu benar banget ya. Kalau di akidah itu ada yang namanya konsep tauhid, yaitu kita itu tidak boleh menyekutukan selain Allah. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Kita nggak boleh nih ngedoain Allah. Cuman Allah yang nggak boleh kita doain gitu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke, selama ngomongin akidah, dari tadi kan kalian selalu mention iman. Tadi bahas pengertian akidah berkaitan sama iman. Bahas ruang lingkup akidah disebut lagi iman. Sebenarnya kenapa sih akidah dan iman itu saling berkaitan? Coba dijelaskan di mana nih letak kaitannya antara akidah dan iman. Kalau menurut aku sendiri nih ya, kita sebagai anak kesehatan aja nih, kita nyambungin deh apa yang kita pelajarin di FK ini sama tentang iman dan akidah ini, biar kita lebih pahamnya lebih gampang. Bisa. Jadi iman sama akidah itu ibarat jantung sama darah yang ada dalam tubuh kita ini. Jadi kalau akidahnya sehat, otomatis iman kita juga bakalan kuat gitu. Jadi intinya kita ini nggak berragu-ragu ya Mbak Fil dalam ibadah, kita harus 100% iman kepada Allah, yakin. Yakin, kuncinya yakin ya. Tapi nih ya, sering banget yang ketemuin kasus apalagi di FYP TikTok. Waduh, Ada nggak tuh yang muncul taruhan? Aduh, gimana nih kalau kita seorang muslim menanggapi hal-hal yang tabu seperti itu? Kayak aku muslim tapi aku percaya zodiak, aku muslim tapi aku percaya tarot, aku muslim tapi aku percaya ramalan dukun. Wah bener sih banget ya. Iya, banyak kasusnya soalnya. No hashtag This is for you. this is for you. This is for you. Ternyata yang zodiak dan tarot itu kadang suka relate ya sama Iya. yang, oh bener ya gitu. Tapi iya gitu. Gimana? Nah, justru kalau kita berakidah, justru itu yang perlu kita perbaikin gak sih? Kan kita yakin nih menyembah kepada Allah. Kalau kita percaya hal-hal kayak gitu, justru malah bikin iman kita ke Allah tuh malah berkurang gak sih? Jatuhnya syirik ya. Iya, jadinya Membayarkan iman kita loh sih. Banyak kutukan Allah karena balik lagi, walaupun kadang kita agak goyah ya rasanya kok sorry lagi kok Aduh. iya Overthinking langsung. sama ini sama yang Iya. sedang terjadi. Tapi balik lagi guys, semua yang terjadi di hidup kita itu sudah diatur dan semuanya atas dasar kuasa Allah. Betul sekali. Nah, buat contoh akidah sendiri yang harus kita lakukan itu kayak kita harus berserah diri kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan itu harus ikhlas dan kita itu harus menjauhi perbuatan syirik gitu. Yang tadi bener Yang ya. tadi Jauhi ya, perbuatan perbuatan syirik berarti percaya zodiak sama tarot itu termasuk perbuatan syirik. Jadi mulai sekarang kita perbaiki akidah dengan menghindari hal-hal kecil seperti itu ya guys. kalau FYP di ini aja ya, report aja. Kontrol. Terus kalau langsung aja abis ini kita diboykot di report di mana? Mohon maaf sesuai kepercayaan masing-masing.
Nah, tadi kan udah dibahas nih banyak banget contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari yang menggoda, menggoyahkan akidah dan keimanan kita. Aku mau tanya dong, ada nggak sih tips gimana caranya untuk memperkuat akidah agar terhindar dari hal-hal atau perbuatan yang sekiranya memungkinkan itu perbuatan yang menyekutukan Allah gitu. Sebenarnya untuk memperkuat akidah itu ada banyak caranya sih. Yang pertama itu kita bisa belajar ilmu tauhid dari sumber yang benar, sumber yang terpercaya. Kita itu jangan percaya, jangan cuma sekedar nonton dan langsung percaya. Kita juga sebagai audiens, sebagai penonton, kita juga harus pintar ngesaring nih yang mereka sampaikan, yang para yang apa sih, itu yang mereka sampaikan itu udah bener belum. Jadi jangan cuma sekedar nonton terus kita oh iya ya bener juga ya, oh berarti ini salah ya, tapi kita harus belajar ulang, kita harus cari sumber yang lain untuk memastikan kalau yang kita pelajari saat itu benar, karena ini kan apa ya, sakral ya kalau bahas tentang ini agama. Dikaji lagi. Jadi jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, masukin ke hati dulu. Ya, terus selanjutnya juga selain tadi kita belajar tauhid juga kita bisa nonton podcast kayak gini nih, kita ada teman betul hadiah sekali. ya kan, podcast Islami kayak gini. Nah ini kan bisa juga bikin kita tuh jadi lebih paham tentang ajaran Islam gitu ya. Nah, tadi kan dari Mbak Novi sama Mas Raffi udah ngejelasin tentang kayak belajar akidah dari sumber lain nih. Nah, kalau menurut aku sendiri itu belajar akidah tuh bisa langsung dari yang di atas, dari pusatnya nih. Langsung ke pusat nih. Iya, Langsung ke pusat. Pusat semua inti bumi ini, alam semesta ini. Menciptakan Iya, benar banget. Jadi Ya itu. kita sebagai umat muslim harus banyak-banyak doa sama berzikir nih. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau kita mendekatkan diri sama yang di atas, sama Allah, otomatis tuh nanti akidah kita juga bakalan kuat. Betul sekali. Setuju. Terus juga kalau menurutku ya kita juga harus pintar-pintar banget teman-teman sih kalau ada perkara iman dan akidah ya. Kita udah bener-bener nih, akidah kita udah bener nih. Lah teman kita kadang aja melenceng kemana tahu kan? Teman adalah mau, waduh ya adalah mau. Kayak kayak di bulan-bulan sekarang ini kayak gimana ya? Siapa yang ada hotel? Ayo. Kaya ya, Kaya. bisa. Nah, berarti kalau kita punya teman-teman harus disaring, Disaring banget. Jangan yang kena sefrekuensi aja, tapi akidahnya nggak ada. Ya Iya. nggak? Kalau sekiranya melihat imannya udah melencang-melencang, Tapi kita sebagai teman juga kalau bisa ngebenerin. Iya, benar. Iya, benar. Jangan langsung karena aja ya. salah dan langsung dimusuhin di kamar. Jadi kita memahami sama-sama ya. Nggak boleh. Sebisa mungkin kita bantu buat berubah jadi Menuntut ke jalan yang benar. Maya, sampai sama Kojek nanti kita mau langsung Contoh circle yang baik. Iya. Nanti kita kasih link GC kita ya. siap. Kalau ngobrolnya begini ya kita. Iya betul, setiap Di kafe hari. gitu udah ada gosip. Ngobrol jam 8 malam kita lagi TikTok. Jangan lupa giftnya. Follow TikTok kita di sini. Oke, seru banget nih obrolan kita hari ini, udah banyak banget tentang akidah dan keimanan. Seru banget ya, dan tentunya bermanfaat. Semoga apa yang udah kita obrolin hari ini bisa menjadi ilmu, bisa menjadi pengetahuan baru buat teman-teman. Walaupun kita dari tadi kesannya kayak ngobrol santai, banyak asbun, banyak bercandanya, tapi diresapi ya guys, diambil hikmahnya, dipetik yang baik-baiknya. Karena kita juga manusia, pasti ada khilafnya, ada salahnya, ada kurangnya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita juga di sini masih sama-sama belajar ya. Betul sekali. Betul. Tujuan kita di sini juga bukan bermaksud menggurui, kita hanya sharing ya. Karena motivasi. benar, karena tadi kan dibilang juga kalau temennya ngajaknya aneh, ntar kita kebawa aneh. Nah, kita di sini ngajak yang berdiskusi biar kalian lebih kenal, lebih tahu, lebih paham tentang akidah. betul. Kayaknya bentar lagi maghrib nih.
Iya, di Buat Udah saya gak mau sabar. pulang takjil dulu. Kok keburu ini, keburu habis. Yang gratis ya aku sih ke masjid. Oh iya, ini nih. Oh, makanya cuma nyari takjil. Sama dengerin ceramah. Oh my god. Tapi terawihnya pulang langsung. Itu nggak Delapan apa-apa. rakaat langsung dilakukan. Bisa dijadiin motivasi, meningkatkan, menguatkan akidah. Motivasinya apa? Takjil. Iya, awalnya kan cuma mau nyari takjil, Iya. tapi wah ada orang sholat nih, terus Iya, pulang-pulang akidahnya meningkat ya. Iya. Awalnya mungkin memang pura-pura baik, tapi dari pura-pura baik itu bisa menjadi baik. Iya, benar banget. Oke, karena saya takut kehabisan takjil. Iya, jadi kita sudahi dan kita tutup ya obrolan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengerin kita sampai akhir. Terima kasih juga aku ucapkan buat teman-teman di sini yang udah bersedia. Terima kasih juga pada Kita pamit, selamat berbuka. Terima kasih. Iya.